그래서 죽겠다고. 자, 차 드시. 내가 한 번 더 경고하는데 들어가셔도 됩니다. 아니에요. Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Taxi Driver. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-2, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang sebuah perusahaan taksi yang menawarkan layanan balas dendam kepada kliennya. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Hana mendatangi pangkalan taksi Rainbow. Kemudian Hana bertemu dengan Dogi. Di sini mereka berdua terlibat adu mulut yang dikarenakan mobil Hana yang parkir sembarangan. 저게 뭐야 저게 원래 이렇게 경우가 있다 없다 하는 사람이 Lalu ada Sungchul yang keluar dari kantornya dan bertemu mereka berdua. Saat itu Hana berada di ruangan Sungchul dan menginterogasi Sungchul tentang mobil yang membawa Dojul. Kemudian Hana sedikit menyinggung Sungchul tentang orang tuanya. 이 회사도 원래 아버지께서 운영하시던. 전혀 몰랐습니다. 얘기 나누는 게 저도 불편하네요. 마음고생만 더 하시는 거예요. Kemudian saat di kantor, Hana diomeli oleh atasannya yaitu Jinwoo karena telah menyinggung Sungchul. 떼올 생각하지 말고 직접 찾아가서 집착하지 말라고. 내가 한 번 거야. 꺼져. Saat itu Dogi dan Go-eun akan mengantarkan paket makanan kimchi. Kemudian Hana pun akan ikut bersama Dogi. Saat perjalanan Hana berusaha untuk mencairkan suasana. Namun Go-eun dan Dogi hanya menjawab seperlunya saja kepada Hana. I'm busy. 어머, Korean? Nice to meet you. Saat itu ada seorang anak laki-laki sedang mencari cara untuk dirinya bundir. Kemudian saat dirinya memilih salah satu artikel, muncullah iklan layanan taksi mewah. Kemudian Dogi menjemput laki-laki itu menggunakan taksi mewah. Kemudian laki-laki itu menceritakan kisah pahitnya saat dibully oleh teman sekelasnya dan dipukuli juga. 내가 계속 돈을. Kemudian saat itu dirinya tidak dapat memberikan uang untuk temannya itu. Lalu dia didorong dan jatuh ke jalan. Kemudian kakinya terlindas oleh motor dan membuat kakinya harus digips. Kemudian ada sidang saat di sekolah. Namun Jungmin tidak dapat berkata jujur saat itu karena dirinya diancam oleh mereka. 밖에다 그렇게 말하고 다니면 죄송합니다. 정신하고 지금 사업 잘 되시죠? 바로 전화 드리고 자 아니, Lalu setelah selesai bercerita, Jungmin diberikan amplop oleh Dogi dan disuruh turun dari taksinya. Saat itu Jungmin bermain dingdong seperti yang dialami oleh Maria waktu itu. Di sini Jungmin juga disuruh untuk memilih membalas atau tidak. 택시를 이용하신 후 이용 부탁드릴게요. 파란 버튼을 혼내주고 싶지 않는 선택해주세요. Kemudian Jungmin malah pergi, tetapi Jungmin kembali lagi ke mesin permainan itu. Lalu dia memilih untuk membalas dendam.
알았어요. Kemudian di markas taksi mewah, di sini mereka memindai siapa saja yang telah membuli Jungmin. 3번. 자. 이번 어리다고 해서 죄의 무게가 가벼워졌건 가라앉는 건 마찬가지니까. Kemudian Dogi pun bersiap untuk melancarkan aksinya. Saat itu Dogi menyamar sebagai guru pengganti selama seminggu. 없으면 학교가 제대로 안 돌아갈 지경 신경 좀 써주세요. 마침 담당 과목도 Kemudian kepala sekolah menjelaskan kepada murid-murid di situ. Lalu Dogi mengabsen satu-satu. 장형식 형식은 안 왔나 보구나. 선생님이 못 들었나 보다. Namun ketiga pembuli itu keluar dari kelas. 네. Saat Dogi sedang membeli minuman, dirinya ternyata dibuli juga oleh 3 siswa itu. 아침에 사온다는 걸 깜빡해갖고요. 아 선생이야. 선생이 아니라 너 말게 선생 대접 받고 싶어? 선생님. Dan uangnya pun diambil. 아 오케이 이걸로 합의. 사. 나 지금 삥 뜯긴 것 같은데. Saat itu ketiga siswa itu sedang dugem dan masih dipantau oleh Dogi yang sedang tidak menyamar menjadi guru lagi. 애들 괴롭혀서 삥 뜯은 돈으로 이미 예방 접종이 다 됐을 텐데. 들이 아무리 폭력을 휘둘러도 야 그렇게 이미 예방 접종이 됐으니까. Kemudian salah satu siswa itu melakukan transaksi di situ. 옛날에 넘었죠. 삼촌들. Lalu saat Dogi akan keluar, malah bertemu dengan Sungmi. Di sini Sungmi masih saja menggoda Dogi untuk bergabung bersama dirinya. Namun Dogi tidak mengindahkan tawarannya dan pergi begitu saja. 부모님 기다리고 있습니다. Saat itu Sungchul mengirim berkas-berkas kejahatan kepada Hana. 꽤 묵직한데 발신이 없네요. 뭐가요? Kemudian Hana memprosesnya dan menginterogasi orang tersebut. 말도 해드셨네. 라고. 이 공범들 다 그러면은 박주찬 사장이랑 저밖에 모르는 거. 이건 최종숙 이 새벽 모드 핸드폰 사. Di sekolah lagi, kini mereka bertiga sedang membuli temannya lagi. 그때 점심때 Kemudian ada Dogi di sini. Dogi coba membantu siswa itu dan membawanya pergi dari siswa-siswa pembuli itu. 그랬구나. Saat pagi tiba, siswa-siswa pembuli itu membeli rokok kepada seorang kakek. 할아버지 이렇게 떨어. 야 완전 담배 꾼이네. 그냥 가자. Kemudian saat di sekolah, mereka melakukan aksinya untuk menjebak Dogi dengan menaruh majalah porno di tasnya saat Dogi sedang menuju ke perpustakaan. Kemudian saat Dogi sudah masuk perpustakaan, dirinya langsung mencari seorang siswi yang mencari Dogi. Kemudian Dogi keluar dari perpustakaan itu. Lalu siswi itu melancarkan aksinya telah dilecehkan oleh Dogi karena dirinya mendapatkan ancaman dari siswa pembuli itu. 무슨 일이야? Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.